Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Facebook Bojonegoro, alhamdulillah pada sore senja ini berbahagia bisa ngobrol santai dengan Pak Wahyu Setiawan. Ya. Terima kasih Pak waktunya. Ya, terima kasih. Nah ini kita akan banyak bincang-bincang dengan Pak Wahyu tentang tour dan travel beliau, SE Tour Pak. Ya, SE Travel. Jadi beliau adalah senior sesepuh di dunia tour dan travel Bojonegoro yang sudah malang melintang di dunia pariwisata, luar biasa sekali. Pak Wahyu Setiawan, ya. Apa ini ketertarikan Pak Wahyu di dunia tour dan travel sejak kapan dan kenapa senang menggeluti dunia tour dan travel? Ya. Oh, okay. Terima kasih sahabat Facebook semuanya, Mas Afi. Nah, jadi pertama-tama memang suatu pekerjaan itu harus dicintai dulu. Ya. Jadi kalau orang bercinta itu kan memang harus tahu dulu, terus kemudian kita akan, karena saya itu hobi traveling, jalan-jalan, bagaimana caranya supaya jalan-jalan itu bisa gratis kata kita itu. Ya, jadi berawal dari pelatihan belajar pada saat zamannya mahasiswa dulu kan ada orientasi kampus untuk kunjungan institusi, kita jadi panitianya. Ternyata itu asik gitu. Oh berarti kita harus menyiapkan armadanya, kemudian kita melihat survei lokasinya kemana, kemudian biasanya kalau setelah itu biasanya ada kunjungan untuk berwisata yang terakhir. Alangkah baiknya ini jadi hobi dan bisa jadi pekerjaan. Waktu itu saya mikirnya begitu. Hobi dan pekerjaan selaras ya. Jadi begitu saya lulus kuliah, saya langsung buka travel. Saya tahun berapa Pak? Saya lulus kuliah tahun 95. Jadi 95, kalau sekarang ya udah hampir sekitar 20 tahun lebih lah. Jadi saya malang melintang sejak 95. 95 itu masih zamannya belum reformasi waktu itu. Ya. Jadi travel juga belum ada. Bahkan di Bojonegoro waktu itu bis pariwisata juga masih tidak seheboh sekarang gitu, termasuk agent travel. Jadi 95 kita langsung bikin travel wisata. Pada saat itu yang pertama kali kita buka itu dulu bukan ya travel wisata, tapi kita ada katanya dengan jual tiket bis, tiket kapal. Ya, waktu itu awalnya dari itu dulu, jadi tiket kapal, tiket bis, kemudian tiket pesawat. Jadi itu sambil kita jalan travel wisata. Jadi objek wisatanya pun masih lokal-lokal aja, paling ya kalau ke Malang ya adanya Selekta, Sengkaling, kalau Surabaya ya Bonbin, terus kalau ke Jogja Borobudur, Prambanan, yang legend lah, yang Parangtritis itu seperti itu. Luar biasa. Jadi 95 sebelum reformasi 98 sudah mengawali babat alas sebenarnya. Yeah. Sejak lulus kuliah langsung tancap gas untuk mengibarkan dunia travel. Yeah. Jadi hambatan-hambatan, artinya kendala-kendala di lapangan untuk merintis memulai bisnis travel ini. Jadi kalau saya, jadi ibarat kalau jalan itu kan harus pakai SIM. Jadi memang saya sudah mulai mengurus perizinan itu dari dulu. Jadi waktu itu masih lokal, jadi ke dinas pariwisata setempat 96 97 sudah ke pariwisata setempat. Tapi kalau sekarang sudah OSS ya, jadi langsung pusat ya. Terus kemudian kalau sekarang itu lebih mudah banget. Kenapa? Karena ada teknologi HP. Padahal tahun 96 ini masih belum ada HP. Dulu masih kalau kita katakan contoh lah 95 96 itu kalau ada perjalanan ke Bali itu yang namanya kita harus tahu estimate nyebrangnya kapan, itu harus jam dulu, harus turun ke wartel dulu, telepon dulu rumah makan, kita sudah sampai sini, kemudian baru setelah itu nyebrang lagi, kali-kalikunya itu. Terus begitu sudah sampai perjalanan kan kita belum tahu, begitu turun ada wartel, kita turun, kita hubungi yang lokasi yang mau katakanlah mau makan, itu kita telepon restoran, Pak kita sudah di sini, kita siapkan ini itu, seperti itu kendalanya. Tapi kalau sekarang kan gampang, kita pakai Google Map langsung berapa jam kita sampai, udah sangat terbantu teknologi. Ya, sangat terbantu banget gitu. Tapi yang jelas satu hal yang pariwisata itu kita harus punya legalitasnya itu. Karena kalau tidak legalitas sepertinya kita kayak kita nggak punya, apalagi kalau di Bali itu kan sudah jadi kayak hukum wajib kalau di Bali itu travel wisata harus berizin, karena di sana masih ada istilah sweeping ya. Sweepingnya ada dinas pariwisata, ada Dishub, kemudian ada dari LLAJR itu, LAD atau Dishub itu, terus kemudian ada dari Pecalang juga, sehingga kita harus memanfaatkan orang-orang sana. Jadi harus ada guide-nya juga, guide lokal, sehingga yang ekspansi yang sweeping ya tetap dari dinas pariwisata harus memanfaatkan konten lokal, produk-produk lokal. Jadi selama 20 tahun menangani bisnis travel ini, jadi sangat tahu ya apa artinya peluang-peluang yang ada di dalamnya. Portofolio artinya selama ini pelanggan-pelanggannya sudah menjangkau
Jadi kita kan memang segmennya mulai dari anak-anak, dewasa, umum lah ya. Mungkin kalau yang pre-gimmick atau ziarah itu kan juga ada khusus minat khusus, ada juga. Terus kemudian ada yang kunjungan, dibanding itu macam-macam. Jadi katakanlah owner instansi sesuatu instansi itu mesti dibanding. Kita tanya dulu dia mesti dibanding tentang apa dulu. Jadi minimal kalau yang sebagai pengelola event travel ini harus tahu kalau berarti kalau instansi ini berarti dia butuh ini, kita akan mencarikan tempat yang sesuai dengan permintaan customer tadi itu. Kemudian setelah itu ya baru kita laksanakan mulai siapin yang nginep atau hanya langsung balik itu. SE Tour ini kan sering lihat di flyernya ya, di flyer di story WA-nya Pak Setiawan, Pak Wahyu Setiawan ini apa? Jadi masuk ini murah banget ini. Logikanya gimana Pak? Artinya dengan banding harga atau ada selama ini memang keuntungannya? Ya, ini ada beberapa strategi manajemen kita. Itu kok murah gitu. Kayak kemarin waktu COVID itu kita punya paket Jogja 99.000. Itu karena memang ya harganya tidak murah. Kemudian jadi katakanlah kalau mungkin eventnya hari ya seperti pesawat lah, kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis harganya juga beda sama Sabtu, Minggu. Tapi kalau saat ini kenapa kok masih bisa murah dan masih bertahan? Karena sekarang hari ini per Mei ini ya, katakanlah Bali dengan nginep 1 malam itu bisa 500.000, nginepnya di hotel bintang 3 bisa juga. Kenapa begitu? Karena satu, kita sudah punya kerja sama hotel karena kontrak rate-nya sudah lama. Kemudian transport itu kita juga sudah efisien ya. Kemudian jumlah pesertanya juga berpengaruh juga. Semakin banyak semakin bisa. Ya. Contoh katakanlah saya harga 500 sampai 600.000 ke Bali nginep 1 malam hotelnya bintang 3 itu sudah dapat Sanur, kemudian ada Tanjung Benua, ada Kuta, ada Melasti, ada Dewata, handicraft itu, kemudian ada Tari Barong, ada Bedugul. Itu tidak bisa disaingi oleh travel lain, berarti kan sisi kompetisinya sebetulnya kalau travel yang namanya rezeki mas, rezeki itu ya bisa aja. Kenapa dia tidak bisa mempergunakan kenapa kalau SE Tour bisa kok travel lain tidak bisa? Karena mungkin saya berpikir mungkin travel agent belum mengerti, atau memang ya gimana ya, kita kan apa istilahnya ya memberikan layanan ya ada rego dan rupa, bahasanya begitu. Ada rupa ada rego dan rupa. Jadi katakanlah mas kok iso murah ya, dengan murah ini standar kualitasnya begini, mungkin ada 700 harga kualitasnya begini kan beda-beda, sesuai budget juga luas untuk Oke. Katakanlah kalau Jogja sekarang harga waktu COVID masih 99, kalau sekarang 125, ya mungkin kita dapat pantai Gunung Kidul, kemudian ada Pinus atau Puncak Bejuci, kemudian Malioboro sama oleh-oleh gitu aja kan, standarnya itu aja. Jadi mulai dari arisan RT, jamaah tahlil apa segala macam bisa. Kita punya arisan pasar istilahnya. Arisan pasar itu per hari hanya Rp2.000. Jadi Rp2.000 katakanlah ke Bali ongkosnya 600.000 katanya. Berarti 600.000 dibagi 2.000 kan sekitar 30-an lah. Jadi dia sehari cuma 2.000 paling 6 bulan 7 bulan sudah cukup. Bisa 2.000 kali 30 kan berarti 60.000 kali 10 bulan berarti 600.000 sudah bisa jalan. Nah, kalau orang arisan wisata pasar itu yang berangkat itu ya bakul pasar, bakul apapun. Jadi dia bayarnya itu tidak ke saya, tapi bayarnya itu langsung ke BMT atau koperasi-koperasi yang memang mau narik. Jadi uangnya ditarik BMT, kemudian selama 1 bulan itu sampai 10 bulan uangnya diputar sama BMT. Jadi BMT juga untung, kita tidak untung, kita tidak resiko memegang uangnya. Yang mau rekreasi juga untung. Karena uangnya diambil sama yang istilahnya apa? Nggak kerasa itu. Jadi strategi itu yang kita gunakan. Makanya kemudian ya kaitannya dengan ada rego dan rupa tadi. Mas kalau saya yang pengen eksekutif ada. Jadi itu. Terus kemudian di setiap wisata saya itu rata-rata kalau anak-anak sekolah yang sering itu saya tambahi hubungan dengan studi entrepreneur. Jadi tidak hanya sekedar rekreasi saja, tapi di sana itu biasanya yang sering saya bawa itu saya adakan satu kegiatan khusus untuk pembelajaran entrepreneur, baik itu marketing, baik itu bisnis atau memang ketokohan. Dibuka wawasan. Jadi setiap kegiatan itu jadi 600.000 katakanlah bayarnya, dia tetap dapat studi entrepreneur. Jadi entrepreneur yang mulai ketokohan. Jadi ketokohan katakanlah kita datangkan tokoh pengusaha sukses Bali, kemudian dia akan cerita ke anak-anak tadi, itu atau kunjungan ke tempat-tempat industri batik atau industri tai susu atau lain-lain ini yang ada nih baru itu termasuk input di kita. Jadi ada minimal 0,1% ada mindset untuk ke arah pendidikan. Kalau kita mau wisata ke Bali, ternyata di sana kan mesti mindsetnya orang berpikir Bali itu mesti ada Kuta, ada seperti itu kondisinya. Makanya
kita tidak. Oh mungkin di sana kan banyak, kita tidak seperti itu. Ada tanda kutip lah, kalau Bali ada kutip, ada sanur, mungkin orang melihat ada istilahnya apa, kita tidak percaya ada sumur, ada macam-macam. Tapi kalau kita enggak, hari yang kedua saya pastikan di travel wisata saya, kalau saya bawa anak-anak sekolah, saya wajibkan untuk berkunjung ke tempat industri. Nah ini bapak-bapak ibu-ibu ini yang Dan itu besar dari kita, ya, karena kita punya beban moral untuk mendidik anak bangsa juga. Itu. luar biasa. Jadi tidak hanya sekedar datang lungo kemudian seneng-seneng, enggak. Anak-anak itu kita bawa, walaupun pulang dengan spirit ya, kewirausahaan, walaupun tanda kutip anak-anak itu nanti karena dia keterpaksaan ada sesuatu yang diajak ke situ, itu urusan nanti. Yang penting anak-anak tahu, oh ini pembelajarannya di situ. Gitu. Menarik ini sesuatu yang baru ternyata. Merubah mindset ya. Kalau ibu RT mau ke sana, ayo Bu kita ke sana. Nanti dia akan satu wirausahanya akan kita tunjukkan dulu. Bahwa cara membuat kue pai susu, atau kalau ke Jogja ada batik, bakpia, itu coba itu sementara itu. Jadi tidak hanya sekedar jalan-jalan kemudian nggak dapat apa-apa. Jadi kita dapatkan itu poin plusnya di situ. Banyak yang ini reviewnya puas sih, kayak pelanggan Kepuasan pelanggan itu ya emang pokoknya ke repeat order. Jadi repeat ordernya itu dia balik lagi. Sudah jadi pelanggan ikut lagi. Ya, itu aja. Jadi di samping itu kan memang kaitannya dengan rezeki Tuhan ya. Tapi kalau kita melayani ikhlas itu urusannya kan sama Tuhan, bukan urusannya sama manusia lagi. Itu lebih dalam lagi ceritanya kalau itu. Gitu. Jadi sobat Facebook nanti ini ada nomor WA Pak Wahyu Setiawan. Nanti di sini ada di video kita cantumkan nomor WA Pak Wahyu Setiawan. Monggo untuk tanya-tanya sepuasnya. Kumpulan RW, kumpulan RT, PKK yang mau ini rekreasi jauh dekat sedang bisa agak jauh ke Bali, kemana, ke Lombok. Ya, jadi kita bisa kemanapun, jadi kemanapun. Jadi kita sekarang sudah menjadi umroh juga. Jadi saat ini samping kita juga ini. Jadi kalau SC Tour Travel itu di CSR-nya kita itu kita ngajari beberapa lembaga-lembaga yang memang khusus. Jadi katakanlah ada sekolah yang pengen mendatangkan saya tentang entrepreneur atau wirausaha, tentang apapun, mulai wisata, mulai kuliner, mulai UMKM, apapun siap, kita siap dan itu gratis. Jadi Bapak Ibu guru yang ingin membuka ini mindset, wawasan dan spirit tourism, monggo Pak Wahyu Setiawan. Anak-anak kalau pengen katakanlah belajar, kemudian cara ide-ide kreatif untuk pengembangan kemandirian itu kita nanti kita siapkan. Ide kreatif pengembangan kemandirian ini penting, jadi nggak melulu tergantung untuk menjaga lowongan kerja yang setelah lulus nanti itu luar biasa Pak Wahyu. Ngomong-ngomong nih Pak Wahyu, dengar ini mau ikut ini ya, sukseskan pemilu dengan berpartisipasi menjadi caleg ya. Saya insya Allah 2024 Bismillahirrahmanirrahim, saya siap mengemban amanah untuk warga Bojonegoro dan Tuban. Saya maju di caleg DPR RI dari Partai Nasdem. Ya. Jadi untuk Pak Wahyu DPR RI Bojonegoro Tuban melalui Partai Nasdem. Ini apa Pak yang memotivasi, melatar belakangi jadi bergerak untuk nyalek karena Partai saya Nasdem? ini kan sudah merasa tua, jadi lebih baik merasa tua lah. Jadi insya Allah hidup saya sudah fokuskan untuk saya wakafkan untuk kemaslahatan untuk orang-orang masyarakat Bojonegoro dan Tuban, dengan berbagi, dengan menerima amanah, kemudian nanti kita akan insya Allah akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro dan Tuban. Jadi saya akan mewakafkan diri saya untuk masyarakat Bojonegoro dan Tuban. Ke Pondok Al-Awi ya, betul. Materi Ya, kewirausahaan. kemarin mulai penggerakan itu pertama itu. Jadi Pak Wahyu siap diundang ke sekolah-sekolah, pesantren, pondok dan itu gratis gitu. Kemudian yang dari ini saya kerjakan juga, saya hari ini selalu mengunjungi beberapa ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Jadi ada PMK aja, penyandang masalah kesehatan sosial, tapi saya di bidang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, utamanya yang di Pasung. Jadi ada banyak di Bojonegoro ini, mengedukasi keluarga untuk dia memberikan semangat baru bahwa itu adalah takdir yang memang harus dijalani. Kemudian kita akan memberikan semacam pencerahan, jadi cara penanganan, kemudian terhadap pasien si ODGJ tadi. Ada banyak di Bojonegoro, ada Kapas, kemudian ada di Kano, saya tidak serius di Pasung Pak ya, karena itu memang membahayakan ya. Jadi kemudian kalau daripada dia dilepaskan dan mengganggu dan aktivitas rata-rata, kalau yang keluarga Pasung kan rata-rata agak kurang mampu. Jadi itu dari edukasi itu yang kita lakukan dulu, mungkin dari segi kesehatan, karena ini juga kaitannya dengan
kehidupan gitu. Jadi itu yang saya lakukan saat hari ini gitu. Orang-orang yang sudah demikian tersisih masih disapa, disentuh sama Pak Wahyu. Ini nggak kepikiran loh kita, maksudnya kan orang biasa ini kan sudah seneng, pengennya yang lihat yang indah-indah, lihat yang bagus-bagus, yang api-api, mengunjungi orang cantik-cantik. Ini orang yang sudah demikian tersisih masih disapa, di umat gitu. Jadi saya insya Allah saya siap untuk maju di DPR RI dan Partai Nasdem. Bismillah. Jadi Pak Wahyu ini sering banget ini menyapa ya. Di website berita online itu banyak, lagi kesini kemarin di sana, di Pelusungan dan sebagainya. Pak Wahyu inspirasi yang luar biasa bahwa sekarang ada dikasih nilai plus, nilai lebih, bahwa peserta tur anak-anak SMA ke Bali kemana itu dibukakan wawasan kewirausahaan, dan di PKK diajari pas waktu berlibur itu bagaimana buat jadi ini sebuah alternatif yang sangat menarik. Monggo silakan untuk memilih awal dulu dan memilih turnya nanti. Kemudian ini satu lagi, saya juga punya ternak madu. Oh iya, pengusaha madu. Jadi madu itu waktu itu sempat jadi viral gara-gara ada COVID, itu akhirnya travel juga berhenti, kemudian madunya yang lagi naik lagi gitu. Jadi kita di dalam setiap masalah pasti ada solusi pasti itu. Jadi itu kita yakin lah. Madu Jenogoran saya juga ini juga yang saya sampai hari ini nih. Jadi sampingnya masih travel wisata. Brandnya juga bagus, Madu Jonegoro ya. Karena saya orang Bojonegoro gitu. Jadi brandnya memang saya orang Bojonegoro. Jadi ya ini tulisannya Madu Jonegoro. Masanya kecil, enak dibawa kemana-mana. Ada yang 20.000, ada yang 50, ada yang 100 gitu. Ya, outletnya ada di mana-mana Pak? Ada, nanti dia langsung, biasanya kita langsung telepon langsung dikirim gitu. Ada outletnya di Mangga 2, Jalan Panglima Polim Mangga 2. Oh, Jalan Panglima Polim Mangga 2. Luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, bapak ibu guru, ibu-ibu PKK, monggo kalau mau travel, mau ke liburan kemana, langsung hubungi Pak Wahyu di nomor WA ini yang bawah ini nanti. Dan kalau sekolahnya pingin ada dibukakan spirit kewirausahaan. Satu lagi cerita yang untuk wisata Bojonegoro. Karena jadi dulu itu tahun 2017-18 itu Bojonegoro memang belum ada trendsetter objek wisata yang wow lokal. Pada saat itu saya mulai mempopulerkan wisata negeri atas angin. Negeri atas angin itu memang pure murni sekali. Ya, sekali. Ya, insya Allah itu kalau itu bisa dicek di teman-teman kepala desa pada saat itu. Jadi saya pertama kali ceritanya itu teman-teman kepala desa Sekar itu berangkat wisata ke Jogja. Terus kemudian dia bilang ke saya, Pak, kalau wisata begini di Jogja, di Bojonegoro Sekar tempat saya begitu. Oke, kalau gitu saya langsung ke sana. Dengan grid, kemudian saya tulis juga negeri atas angin karena bilangan di atas angin. Istilah itu kan bagus. Ya, 2017-2018. Sangat populer saat itu. Kemudian karena pada saat itu menginspirasi saya, akhirnya saya menciptakan namanya Bukit Cinta. Itu yang bikin saya Bukit Cinta. Jadi karena terus kaitannya dengan wisata itu harus kaitan dengan legenda. Kemudian ada legenda Putri Sekar sama Raden Sujonegoro. Nah, itu jadi cerita. Jadi kalau orang ke sana datang ke Bukit Cinta, insya Allah cintanya akan abadi kan gitu. Jadi membuat cerita-cerita begitu. Jadi itu yang mulai lagi trendsetter itu. Terus kemudian yang kedua yang saya kerjakan lagi itu wisata gerabah edukasi rendeng. Wisata edukasi gerabah. Sangat eksis sampai sekarang. Sampai sekarang eksis. Ceritanya tidak pernah sepi kan anak TK, SD. Di hari ini itu kunjungan minimal di sana per hari bisa 500 orang. 500 anak untuk edukasi. Kenapa begitu? Saya cerita sama kadesnya Rendeng, Pak Mosle itu, Pak, kalau di sini dibikin, karena dulu itu kan sana itu lokal-lokal, jadi model celengannya ya celengan-celengan, gerabahnya celengan ayam. Banyak berikan masukan ke Pak. Waktu itu orangnya bisa maju kalau ini dibikin celengan-celengan yang tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh. Jadi mulai Doraemon, kemudian ada Hello Kitty. Itu yang disukai anak-anak. Kemudian bagaimana anak-anak bisa datang itu ya harus mewarnai. Harga paketnya berapa? Ya 2.000 sama 15.000 yang bayar itu dengan hasilnya dibawa pulang. Itu ceritanya. Jadi dia terlibat mewarnai. Jadi ada aktivitas. Nah, orang di sana kan pengembangan wilayahnya kan jadi beda. Di satu sisi yang tempat edukasi itu dapat uang dari membayar itu alat-alatnya itu sama berapanya. Terus satu sisi
tetangga kanan kiri makanan kulinernya juga dibeli, satu sisi Karangtengah tempat parkirnya juga dapat, toilet juga dapat, berkembang. Jadi kalau orang wisata itu harus bisa dihitung. Orang wisata itu berapa kira-kira uang yang bisa diambil dari tamunya. Katakanlah tamu itu bawa uang 25.000, berarti tamu itu akan harus beli tiket, kemudian ada dia beli makanan, kemudian ada toilet atau oleh-olehnya itu. Itu yang lagi ini. Terus kemudian yang terakhir kita juga mempopulerkan wisata lagi itu Texas Wonocolo. Texas Wonocolo itu Texas Wonocolo, sumur tua yang ada di lokasi Wonocolo. Jadi PMDS yang ada di Bojonegoro yang ingin mengembangkan untuk konsultasi dengan Pak Wahyu. Dan itu semuanya kalau ketemu saya gratis itu. Tak warai caranya, insya Allah. Ya saya tidak pinter, tapi paling tidak saya akan memberi cerita karena saya dari sana. Oh cerita dari sana, oh bagus. Ini kita masukkan ke sini. Oh dari sini gitu. Jadi sebetulnya itu aja. Jadi lebih tahu duluan biasanya gitu. Tapi sebetulnya tergantung dengan potensi masing-masing. Jadi ahli tempat-tempat wisata ini Pak Wahyu. Monggo ini kepala desa. Jadi kemarin kan kalian nyari mumbul apa banyak, gitu. Banyak yang turun ini. Saya kenapa? Oh ya kayak sekelas Malioboro. Hari ini kan Malioboro, buka pawau gitu. Jadi memang di satu tempat wisata itu memang harus ada satu khas yang memang tidak dimiliki oleh orang lain. Katakanlah ada objek wisata baru, ternyata dia di situ menyediakan kolam renang. Padahal kolam renang di tempat-tempat wisata lain ada. Jadi belum ada yang nilai kekhasannya. Makanya dia akan begitu dia ngomongin, pasti akan jatuh lagi. Bisa dengan kayak rendeng itu begitu dia khasnya itu satu-satunya wisata di Bojonegoro ya tetap eksis. Blimbing rasanya kuat ya. Blimbingnya kuat terus gitu. Karena dia memang di situ tidak ada yang lain. Harus menciptakan pembeda brand yang khas gitu. Jadi katakanlah satu bisa si A gitu. Kok ini langsung drop lagi ya Pak? Karena memang di sana tidak ada yang spesifikasi yang kira-kira yang menonjol, yang kira-kira orang datang ke situ terus kemudian oleh-olehnya apa yang dari situ. Kalau nggak ke situ, katakanlah contoh lah, kita nggak jauh-jauh lah, katakanlah kalau ke Bali belum merasakan Bali kalau belum beli kaos jogging. Nah itu kan seperti itu khasnya. Mungkin kalau belum ke mana, ke Blimbing, kalau tidak beli oleh-oleh Blimbing. Kalau belum beli mana, kalau belum beli ke Malioboro ini, kalau belum berpose banyak di sana. Nah itu jadi harus ada yang sesuatu yang ada berkesan gitu. Seperti Sabta Pesona ada kenangannya, ada Indra Mata dan lain-lain. Ini disebut Dinas Pariwisata Monggo. Jadi ada ketika tempat wisata itu udah mulai surut, ini harus ada dipompa ya. Pompa inovasi kreativitas apa yang menonjolkannya. Jadi memang harus kalau sebuah objek wisata yang ingin bertahan itu memang harus ada kekhususan, kespesifikan. PPG itu dulu, dia tuh sekarang agak surut. Jadi memang harus begitu. Jadi apa ya? Harus ada inovasi. Jadi yang aneh, unik gitu. Katakanlah satu kampung, kayak contoh ini. Saya pernah, kalau teman-teman Facebook ini pernah ke jalan-jalan ke Madiun, di situ ada Maspati, ada namanya ayam bakar Gandu. Satu desa itu kan ada ayam bakar ya. Ya karena memang di situ brandnya ayam bakar itu. Kalau orang mau ke Maspati ya mampir ke situ beli ayam panggang. Jadi kalau mungkin di desa, salah satu desa mungkin ada orang yang jualan sebuah lodeh pedes atau jangan bung yang memang menarik atau urap-urapan, atau mungkin di sini ada kulinernya diangkat itu. Jadi tentunya satu resmi buat di Bojonegoro dekat itu Pondok Salak itu itu brandnya kuat, kemudian ada segobuhan. Jadi di sini memang harus ada itu. Jadi kalau di Bojonegoro ini ada apa yang kira-kira harganya, satu lagi harga itu juga mempengaruhi. Jadi kalau katakanlah sensitif siapa yang mau dibawa dulu, katakanlah kalau Bojonegoro mungkin segmennya di bawah harga 15 sampai 20.000, ya udah itu kita kerjakan gitu. Jadi katakanlah jangan di atas dikit. Jadi 15.000 kalau banyak pendukungnya kan, katakanlah 15.000, katakanlah sehari yang berkunjung di sini sekitar 100, berarti sudah dapat 150.000. Sudah banyak. Belum itu dari sisi makanan, belum minuman, belum parkir, belum toilet, belum. Ini Pak Wahyu ini luar biasa, artinya kita doakan bersama-sama untuk beliau jadilah. Kalau nanti beliau akan membackup penuh pariwisata lokal Bojonegoro. Kemudian ini Alfi, saya hari ini yang saya kerjakan juga, saya mulai walaupun sudah ada populer waktu itu, wali kidangan.
Wali Kidangan tanggal 3 Agustus itu call ya, informasi buat teman-teman itu ya, tanggal 3 Agustus itu call. Insya Allah kita baru mau mengundang Gus Muafik, jadi nanti 3 Agustus itu kita akan adakan call Wali Kidangan yang ada di Malu. Kita populerkan ya. Nanti wisata religi satu-satunya yang lagi sampai Morokondur di yang itu kan itu terus ya, kenal apa enggak lagi Wali Kidangan Wali Kidangan tanggal 3 Agustus 3 Agustus. Kemudian teman-teman kalau mau hadir silakan hadir 3 Agustus itu. Kita insya Allah ada 2 kiai, jadi nanti Gus Muafik sama Kiai Maksud yang dari Sidowaras itu. Jadi nanti lokalnya itu. Menarik sekali ini. Kemudian kalau walaupun di Bojonegoro itu banyak juga Wali Sunan Blongsong ada juga. Kemudian ini ada Wali Kidangan, terus kemudian yang di Padang ini Mina Anggrung itu ada juga. Banyak Bojonegoro itu. Masanya ada. Oke luar biasa. Jadi itu lah. Jadi lagi. Ya. Karena yang itu Bojonegoro adalah kita Bojonegoro. Jadi asli, iya, kalau orang Bojonegoro nggak tahu Bojonegoro, kemudian potensi kira-kira pengembangan, apalagi view itu ya, ini di Balibo. Balibo ini kalau suasananya ini kayak di Bali nih. Ini seperti Balibo. Saya yakin ini kalau Balibo artinya Bali ke Bojonegoro. Kalau ini jelas, ini view-nya yang jelas jembatan Sosodilogo, pinggirnya Bengawan Bojonegoro, bukan Bengawan Solo, ini Bengawan Bojonegoro. Jadi ini yang bagus ini. Jadi membuat kontennya tidak boleh mantap. Jadi kalau ini produk lokal yang bisa menginspirasi, jadi ini bagus ini. Terima kasih Mas Wahyu, terus berkarya, terus berkontribusi untuk Bojonegoro tercinta, dan semoga kabul hajatnya. Amin. Kalau ada apa-apa monggo kontak Mas Wahyu di nomor yang dan saya siap tadi. Insya Allah kalau teman-teman membutuhkan saya siap. Insya Allah senyampang saya mampu, saya berbagi ilmu, berbagi inovasi saya bisa dihadirkan dan itu gratis. Monggo, bumdes, wisata. Karang Taruna mau pengen berbagi ilmu dengan beberapa Karang Taruna, membuat desa IT atau mungkin desa kreatif, atau saya siap menjadi itu karena kita bisa film untuk pokoknya untuk Bojonegoro boleh lah, siap. Bojonegoro tentu kan utamanya ini kalau siap. Ini katanya Bojonegoro bukan boleh lah. Siap. Terima kasih. Sobat Facebook, demikianlah perbincangan kita hari ini di senja yang bahagia ini. Semoga menginspirasi dan monggo hubungi SE Tour untuk perjalanan wisata Anda yang membahagiakan, dan konsultasi gratis boleh lah. Siap ini. Jadi mumpung hari ini dunia mewakafkan diri saya untuk kebaikan lah. Gitu. Karena wis munduri tua Mas. Terima kasih Mas Wahyu. Terima kasih. Sukses selalu untuk medianya. Terus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.